Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas materi tentang peluang usaha. Nah, ini materi mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kelas 11 KD 3.2. Ya, materi peluang usaha. Nah, peluang usaha sendiri itu apa? Nah, peluang usaha ini dari pengertiannya ya, peluang usaha ini terdiri dari dua kata ya, peluang dan usaha. Nah, peluang sendiri kita sudah biasa mendengar ya istilah peluang ini. Nah, peluang ini dalam arti lain bisa dikatakan kesempatan. Nah, sedangkan peluang usaha ini adalah kesempatan yang ada untuk bisa dimanfaatkan oleh seseorang, nah, untuk memperoleh sebuah keuntungan. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya peluang ini banyak ya. Peluang ini yang ada di sekitar kita itu sebenarnya banyak. Cuma tidak banyak orang yang bisa memanfaatkan peluang ini. Nah, bagaimana seorang wirausaha itu bisa melihat peluang usaha itu baik atau tidak? Nah, di sini disebutkan ada beberapa sumber peluang usaha. Nah, untuk yang pertama ini peluang usaha yang bersumber dari internal ya, dari dalam. Nah, yang pertama adalah hobi. Nah, saya rasa semua orang ini memiliki hobi ya. Misalkan ada yang hobinya masak, ya kan, atau makan. Nah, ini bisa menjadi salah satu peluang usaha dari yang hobi masak ini atau hobi makan ini ya. Kalau hobi makan itu kan berarti dia sukanya makan dan biasanya dia penasaran, oh, ini kok makanan ini bisa enak rasanya seperti apa ya cara memasaknya. Nah, mungkin dari hobi makan ini bisa menjadi salah satu sumber peluang usaha untuk kita memanfaatkan itu peluang usaha tersebut. Nah, dengan misalkan membuat usaha kuliner seperti itu. Nah, itu salah satu contoh dari hobi ya, hobinya makan tadi. Nah, sumber internal yang kedua di sini contoh sumbernya dari keahlian. Keahlian. Nah, ini orang itu keahliannya beda-beda. Ada yang ahli di bidang elektronik misalkan, menjahit, ahli di bidang otomotif seperti itu. Nah, ini bisa menjadi salah satu sumber peluang usaha juga untuk kita. Nah, untuk internal yang ketiga ini ada latar belakang pendidikan dan pengetahuan. Jadi dilihat dari latar belakang pendidikan berarti dia sekolahnya itu misalkan di jurusan pariwisata seperti itu. Nah, ini berarti bisa menjadi salah satu peluang usaha. Peluang usahanya di bidang itu, di bidang pariwisata tersebut. Nah, terus ada lagi sumber internal yang keempat adalah pengalaman. Nah, pengalaman ini merupakan salah satu guru yang sangat berharga ya. Nah, jadi dengan banyaknya pengalaman yang kita miliki,
bisa jadi kita itu bisa menemukan sebuah peluang usaha yang baik seperti itu. Jadi selanjutnya sumber peluang usaha yang bersumber dari eksternal atau dari luar. Nah, ini yang pertama adalah lingkungan keluarga. Nah, ini kalau misalkan kita berasal dari keluarga yang basicnya itu adalah pedagang, nah itu bisa menjadi pembentuk kita atau bisa membuat kita itu menemukan peluang-peluang usaha yang berhubungan dengan dunia dagang itu, misalkan itu. Nah, yang kedua dari lingkungan rumah. Nah, misalkan kita tinggal di lingkungan eh, perumahan seperti itu. Nah, mungkin di lingkungan perumahan itu kita bisa membuat usaha misalkan laundry atau warung makan atau jualan pulsa dan sebagainya. Itu merupakan salah satu peluang usaha. Lalu sumber eksternal yang ketiga ada peluang usaha dari perubahan yang terjadi. Nah, perubahan yang terjadi ini misalkan dari contohnya kemarin itu ada fenomena COVID itu ya. Ada COVID-19 ketika itu permintaan masker itu wah luar biasa. Nah, itu bisa menjadi sebuah peluang usaha. Lalu ada yang berjualan apa itu jamu, vitamin dan sebagainya yang tujuannya untuk agar menambah daya tahan tubuh seperti itu. Nah, itu salah satu peluang usaha dari perubahan yang terjadi. Lalu peluang dari konsumen. Nah, ini konsumennya itu menginginkan apa? Misalkan kita usahanya konsumen itu menginginkan eh, minuman teh. Nah, teh itu kan ada banyak atau minuman jenis-jenis minuman. Nah, itu banyak sekali konsumen itu menginginkan varian-varian rasa ya dari minuman-minuman yang ada itu. Lalu ada peluang dari gagasan orang lain dan peluang dari informasi yang diperoleh. Nah, yang dari gagasan orang lain ini misalkan kita ngobrol-ngobrol sama teman. Nah, dari sharing-sharing itu mungkin bisa jadi timbul atau muncul sebuah peluang atau ada ide gagasan dari orang itu dari teman kita yang disampaikan kepada kita itu. Lalu yang peluang dari informasi yang diperoleh, nah sekarang itu sudah zaman digital ya. Nah, kita bisa mencari tahu apapun itu di Google. Banyak yang bisa kita ketahui. Atau misalkan kita mencari kira-kira ini nah, yang paling banyak diminati oleh masyarakat itu apa? Nah, itu kita bisa memperoleh datanya itu dari nah, internet seperti itu. Nah, selanjutnya ciri-ciri peluang usaha yang baik. Nah, peluang usaha yang baik itu ciri-cirinya yang pertama adalah bersifat orisinil. Nah, bersifat orisinil itu artinya masih asli ya. Jadi peluang itu kita ciptakan sendiri, asli. Masih belum ada yang meniru. Kita tidak meniru, tapi benar-benar kita ciptakan sendiri. Nah, eh, peluang usaha yang bersifat orisinil ini biasanya nanti akan bertahan lama karena memang belum ada usaha yang sejenis dengan usaha kita. Karena memang benar-benar baru seperti itu. Lalu ciri yang kedua adalah bersifat menjangkau ke depan. Jadi peluang usaha yang baik itu bisa mengantisipasi perubahan itu, perubahan ke masa yang akan datang, terus persaingan dan kebutuhan pasar ke depan. Jadi ini sifatnya itu adalah jangka panjang seperti itu. Lalu ciri peluang usaha yang ketiga itu adalah
bersifat kreatif dan inovatif. Nah, kreatif berarti kita bisa menciptakan sesuatu, dan inovatif ya kita membuat kreasi-kreasi dan inovasi-inovasi yang baru, selalu memberikan sesuatu yang berbeda itu dengan produk atau usaha yang ditawarkan oleh orang lain. Nah, ini biasanya nanti peluang usaha ini akan bertahan dengan baik. Dan yang terakhir, kelayakan usahanya itu memang harus sudah teruji. Nah, itu merupakan beberapa ciri dari peluang usaha yang baik. Ya, selanjutnya adalah unsur-unsur dalam peluang usaha. Nah, seorang wirausaha yang sukses itu dalam menekuni peluang usahanya itu ada beberapa unsur yang harus diperhatikan. Nah, unsur yang pertama adalah pengamatan pasar. Nah, pengamatan pasar ini merupakan salah satu tindakan untuk memperoleh informasi. Jadi, mencari informasi yang ada di pasar. Nah, ini berkaitan dengan produk maupun jasa, barang maupun jasa yang ada di pasar. Nah, yang dibutuhkan oleh masyarakat itu apa? Nah, ini sangat penting karena ini nanti berkaitan dengan market atau produk kita, produk yang ingin kita tawarkan kepada masyarakat. Nah, unsur yang kedua itu adalah membuat inovasi baru. Nah, salah satu cara agar usaha kita berhasil itu kita perlu melakukan sebuah inovasi. Nah, inovasi ini misalnya dengan memberikan varian-varian yang berbeda dari produk kita sehingga konsumen itu tidak merasa tidak bosan dengan produk yang kita tawarkan sehingga mereka tidak jenuh juga seperti itu. Selanjutnya adalah sesuai keahlian. Nah, dalam menjalankan sebuah usaha itu kita harus ahli dalam bidang tersebut. Karena kalau biasanya kalau kita itu ahli dalam bidang tersebut itu berpotensi lebih sukses karena kita memang paham atau memahami bidang yang kita geluti seperti itu. Kalau misalkan kita tidak memahami, nah ini ya nanti agak susah untuk bersaing. Terus yang selanjutnya memanfaatkan jaringan bisnis. Jadi semakin banyak relasi yang kita miliki, nah ini semakin luas pasar yang kita miliki. Jadi dengan semakin luasnya pasar, nah ini usaha kita berpotensi akan menjadi lebih besar seperti itu. Yang selanjutnya pemanfaatan produk dari perusahaan lain. Nah ini terkadang kita itu mengolah, misalkan usaha kita itu di barang ya, produksi barang lah. Mungkin kita itu tidak bisa mengolah dari bahan mentah, tapi kita membutuhkan barang setengah jadi lah. Barang-barang yang setengah jadi ini merupakan salah satu bentuk pemanfaatan produk dari perusahaan lain. Jadi mungkin kita lebih efektif dan efisien itu menggunakan produk yang setengah jadi misalkan daripada kita membuat dari nol. Misalkan kita bergerak di bidang itu ya fashion ya, kita buat baju seperti itu. Nah, apakah kita itu harus membuat kain seperti terlebih dahulu? Tentu itu membutuhkan effort yang lebih ya dibandingkan kalau kita misalkan membeli kain dan kita
menjahit menjadi baju seperti itu. Tentu itu lebih efektif dan efisien. Seperti itu. Ya, dalam menjalankan segala sesuatu, termasuk menjalankan sebuah usaha, tentu pasti ada resiko ya, resiko. Nah, resiko usaha ini secara umum terbagi menjadi dua, yaitu resiko murni dan resiko spekulatif. Nah, resiko murni ini itu adalah resiko yang diakibatkan oleh hal-hal yang tidak disengaja dan bukan akibat dari kesalahan dari pemilik usaha. Nah, contoh dari resiko murni ini misalkan terjadi kebakaran, bencana alam, terjadi banjir, gempa bumi, nah, seperti itu. Itu merupakan salah satu contoh resiko murni. Nah, sedangkan resiko yang kedua itu adalah resiko spekulatif, yaitu resiko yang ditimbulkan oleh pemilik usaha agar memberikan keuntungan pada pihak tertentu. Jadi, spekulatif ini uh, bisa untung, bisa rugi seperti itu. Misalkan kita membeli saham, ya, saham PT ABC misalkan. Nah itu uh, kemungkinannya ada dua, bisa untung, bisa rugi. Kita bisa untung, bisa rugi seperti itu. Itu namanya resiko spekulatif. Jadi memang dalam melakukan segala sesuatu itu memang ada resiko yang harus kita terima. Nah, selanjutnya ini ada beberapa contoh bidang usaha yang cocok untuk wirausahawan baru. Nah, ini yang pertama itu adalah usaha di bidang kuliner atau makanan. Lalu ada usaha di bidang pakaian, apalagi sekarang ini banyak sekali uh, model atau desain. Nah, pakaian ini cakupannya banyak, bisa untuk anak-anak, untuk ibu-ibu, untuk orang tua, anak muda, itu cakupan pasarnya sangat luas. Lalu ada usaha tempat tinggal, misalkan mebel, meja, kursi, lalu rumah. Nah, itu merupakan salah satu usaha di bidang itu yang prospeknya cukup menjanjikan. Lalu usaha di bidang pendidikan. Nah, apalagi pendidikan ya, sekarang itu banyak sekali anak-anak itu bahkan dari anak usia 2 tahun bahkan kurang itu sudah ada yang dititipkan ya, itu juga masuknya ke usaha pendidikan itu. Di PAUD dan sebagainya itu juga bahkan seperti penitipan anak ya itu ya. Nah, tapi itu di bidang pendidikan atau juga les-lesan. Nah, itu bisa masuk ke usaha pendidikan. Dan ada juga usaha rekreasi. Rekreasi. Ini merupakan beberapa contoh ya bidang usaha yang bisa dicoba oleh wirausahawan baru seperti itu. Nah, dalam melakukan sebuah usaha, tentu tidak semua usaha itu bisa berjalan dengan baik dan berhasil seperti itu. Tetapi tentu ada juga usaha yang gagal. Nah, kira-kira apa saja penyebab dari gagalnya sebuah usaha tersebut? Nah, ini ada beberapa hal yang dapat menyebabkan kegagalan sebuah usaha. Yang pertama, tidak kompeten. Jadi pemilik usaha itu memang tidak menguasai di bidang usaha yang dia lakukan. Misalkan dia buka usaha bengkel misalkan, tapi dia nggak paham bengkel sepeda motor itu spare part-nya dia nggak paham, terus dia itu tidak bisa mencari pekerja yang kompeten. Nah, itu berarti dia itu tidak kompeten di bidang tersebut.
Nah, untuk penyebab yang selanjutnya itu gagal dalam perencanaan. Jadi memang tidak bisa merencanakan dengan baik usaha yang digelutinya. Lalu ada juga kegagalan yang disebabkan karena gagal dalam melakukan riset pasar. Jadi tidak tahu yang dibutuhkan oleh masyarakat itu yang seperti apa. Misalkan kita itu tinggal di tingkat ekonomi, masyarakatnya itu menengah ke bawah. Tapi kalau misalkan kita jual barangnya itu dengan harga yang mahal, lah itu tentu tidak akan laku kan seperti itu. Lalu yang selanjutnya karena kita tidak bisa mengelola waktu. Nah, ini makanya manajemen waktu itu juga sangat penting. Jadi disiplin waktu itu sangat penting. Dan yang terakhir, penyebab kegagalan usaha itu disebabkan karena tidak bisa mengelola keuangan. Nah, ini biasanya usaha yang gagal karena tidak bisa mengelola ini, contohnya dia mencampur adukkan keuangan dari usahanya dicampur dengan dijadikan satu dengan keuangan pribadi. Nah, ini yang repot biasanya. Jadi misalkan ada untung sedikit harusnya digunakan untuk pengembangan usahanya tapi masuknya ke kantong pribadi. Akhirnya usahanya tidak bisa berkembang seperti itu. Jadi itu mengenai peluang usaha. Di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan ya mengenai pembahasan analisis SWOT. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk video kali ini cukup sampai ini saja. Kita sambung lagi di pertemuan selanjutnya. Cukup sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.